Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas dan menjawab mengenai pertanyaan insentif kalian yang gagal. Oke, di sini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab secara detail. Semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman. Yang pertama itu, kenapa status insentif saya gagal? Yang kedua, bang, insentif pertama saya berhasil dan insentif kedua saya gagal. Apakah insentif saya gagal itu tidak bisa dicairkan? Ketiga, jika data saya sudah benar semua, kenapa sih prakerja membuat status insentif saya gagal? Dan yang keempat, sampai kapan proses status insentif saya gagal berubah menjadi sedang diproses dan bisa dicairkan dana insentif saya? Oke, saya akan bahas itu semua secara rangkum. Tapi sebelum lanjut, teman-teman bisa klik subscribe di bawah. Jangan pernah ragu, karena subscribe itu gratis. Dengan kalian subscribe, kalian telah mendukung channel ini untuk terus bermanfaat bagi banyak orang dan terus mengupdate tentang info seputar kartu prakerja. Oke, subscribe di bawah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pertanyaan pertama, kenapa status insentif saya bisa gagal? Ada 3 penyebab status insentif kalian bisa gagal. Yang pertama itu, kalian belum mengupgrade e-wallet kalian. Jadi, mengupgrade e-wallet itu kalian verifikasi foto KTP dan selfie KTP sampai benar-benar berhasil e-wallet kalian menyatakan dan dapat notifikasinya. Dan yang kedua itu, data NIK dan nomor HP pada saat kalian membuat akun prakerja dan pada saat kalian mengupgrade e-wallet kalian itu, data nomor HP dan NIK itu berbeda, tidak sama dengan pada saat kalian membuat akun prakerja. Itu bisa jadi penyebab insentif kalian bisa gagal. Jadi, jika bukan identitas sendiri, sudah jelas-jelas tidak bisa insentif kalian bisa cair. Yang ketiga itu, kalian belum mengisi ulasan dan rating pelatihan. Ulasan rating pelatihan itu kalian isi pada saat kalian mengikuti pelatihan itu sampai selesai. Jadi, buat kalian yang belum, segera cek. Karena salah satu syarat insentif bisa cair, kalian itu telah mengisi ulasan dan rating pelatihan. Pertanyaan kedua, insentif saya pertama berhasil, kenapa insentif saya kedua gagal? Apakah yang gagal itu saya tidak bisa mendapatkan insentif itu? Jawabannya tidak. Jika status insentif kalian gagal, itu bukan berarti kalian gagal mendapatkan insentif. Hanya saja data kalian itu belum dikirimkan ke e-wallet oleh prakerja. Dan juga jika insentif pertama kalian berhasil, insentif kedua kalian gagal, jangan panik dan jangan khawatir. Sudah pasti otomatis insentif kedua kalian juga akan cair juga. Hanya saja pencairan ini agak sedikit terlambat. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Jika data saya semua sudah benar, kenapa sih prakerja mengagalkan status insentif saya? Jawabannya, ini bukan kesengajaan dan bukan sengaja prakerja mengagalkan status insentif kalian. Hanya saja karena banyak ribuan data masuk di prakerja, terjadi kesalahan penginputan data kalian. Jadi bukan faktor kesengajaan prakerja mengagalkan status insentif kalian, dan juga karena terjadi kesalahan penginputan data sehingga data kalian itu belum dikirimkan ke e-walletnya kalian untuk segera dicairkan. Lanjut pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat, sampai kapan saya menunggu status insentif saya yang gagal berubah menjadi sedang diproses dan dana insentif saya bisa dicairkan? Jawabannya, saya telah menghubungi CS Prakerja. Bisa cek video saya sebelumnya. Jawabannya prakerja itu dalam waktu dekat yang insentif kalian gagal itu akan dilakukan penginputan ulang kembali dan data kalian itu akan dikirimkan ke e-walletnya kalian sehingga dana insentif kalian itu segera dicairkan dan segera masuk ke e-walletnya kalian. Jadi prakerja bukan secara sengaja mengagalkan status insentif kalian. Dan juga di kartu prakerja ini kita diuji kesabarannya. Lagian prakerja juga manusia dan masih dilakukan secara manual dan bertahap. Mereka juga bukan robot. Kita harap maklum. Semoga prakerja dapat mengevaluasi status insentif yang gagal ini dan semoga cepat dicairkan dana insentif kita semua. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus mengupdate tentang info seputar kartu prakerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.